Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esa Nadine Clarissa dari kelas SPLDT absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembahasan soal matematika. Di sini, saya akan membahas dua soal. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke soal pertama. Soal pertama yaitu tentang penalaran matematika. Di sini kita memiliki sebuah soal sebagai berikut. Dilakukan survei mengenai kelanjutan studi 200 siswa. Jumlah siswa yang memilih UI dan ITB sama jumlahnya dengan siswa yang tidak memilih UI maupun ITB. Seperempat siswa yang memilih UI juga memilih ITB. Jumlah siswa yang memilih ITB 10 kurangnya dari jumlah siswa yang hanya memilih UI. Jumlah siswa yang memilih ITB adalah. Nah, mungkin teman-teman ketika membaca soal ini mungkin terlihat rumit ya. Tapi jika kita bedah satu persatu, sebenarnya tidak sesulit itu kok. Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan buat menggunakan diagram lingkaran. Di sini kita punya dua ya, lingkaran pertama untuk UI dan lingkaran kedua untuk ITB. Nah, di sini aku mau tandain dulu nih, X, Y, dan Z. X untuk yang hanya di UI, Y untuk UI dan ITB, dan Z untuk ITB saja. Nah, kita kembali ke soal tadi. Jumlah siswa memilih UI dan ITB sama jumlahnya dengan siswa yang tidak memilih UI maupun ITB. Nah, pada lingkaran kita, siswa yang memilih UI dan ITB kita tandai dengan huruf Y. Dan menurut soal, jumlah siswa yang memilih UI dan ITB itu sama dengan siswa yang tidak memilih UI maupun ITB. Jadi, kita tambahkan Y di luar lingkaran. Nah, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Seperempat siswa yang memilih UI juga memilih ITB. Nah, kita buat pernyataan matematikanya. Seperempat dari siswa UI. Nah, menurut lingkaran, siswa UI itu X plus Y. Jadi, kita bisa tulis seperempat X plus Y itu sama dengan Y. Karena Y adalah siswa yang memilih UI dan ITB. Nah, kita langsung kerjakan saja nih. 4-nya kita pindah ruas dan dikali ke Y. Jadi, X plus Y sama dengan 4Y. Lalu Y kita pindah ruas, kita dapatkan kalau X adalah 3Y. Nah, langsung kita ganti saja menjadi 3Y. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Jumlah siswa yang memilih ITB 10 kurangnya dari jumlah siswa yang hanya memilih UI. Nah, gimana nih pernyataan matematikanya? Yang memilih ITB itu berarti Y plus Z. Nah, di situ menurut soalnya, jumlah siswa yang memilih ITB itu 10 kurangnya dari jumlah siswa yang hanya memilih UI. Nah, menurut lingkaran kita, yang hanya memilih UI itu 3Y. Jadi, kita dapatkan Y plus Z sama dengan 3Y min 10. Nah, Z sama dengan 2Y min 10 ya. Ini kita dapatkan dari Y-nya kita pindah ruas. Jadi 3Y dikurang Y kita dapatkan 2Y min 10. Nah, CT kita ganti lagi. Jadi 2Y min 10. Lanjut ke pertanyaannya. Jumlah siswa yang memilih ITB adalah. Nah, sebelum kita mencarinya, kita harus cari tahu dulu nih, Y-nya itu berapa. Nah, caranya adalah kita jumlahkan semuanya, lalu yang menghasilkan 200. Kan tadi ada ya di soal, di pernyataan awal, kalau survei dilakukan untuk 200 siswa. Jadi, kita jumlahkan saja semua. 3Y plus 2Y min 10 plus Y sama dengan 200. Lalu kita operasikan, kita dapatkan 7Y sama dengan 210.
Kita sederhanakan, kita dapatkan Y sama dengan 30. Nah, kita sudah dapat nih Y-nya. Berarti kita tinggal cari jumlah siswa ITB kita berapa. Menurut lingkaran, siswa yang memilih ITB adalah 3Y min 10. Loh, 3Y dari mana? Jangan lupa teman-teman, jangan lupa untuk ditambahkan dengan Y-nya ya. Karena Y itu termasuk yang memilih ITB. Jadi dia harus ditambahkan. Jadi kita dapatkan 3Y min 10. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, Y-nya itu adalah 30. Nah, kita masukkan saja. Jadi 3 dikali 30 dikurang 10. Lalu kita dapatkan hasilnya 80. Jadi, jumlah siswa yang memilih ITB sebanyak 80 siswa. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang peluang. Kita miliki soal di sini adalah sebagai berikut. Kelas 12 IPA 1 terdiri dari 20 pria dan 16 wanita. Akan dipilih 3 orang sebagai perwakilan kelas untuk lomba cerdas cermat antar kelas. Nah, pertanyaannya, berapakah peluang akan terpilih 2 pria dan 1 wanita? Nah, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Di sini kita gunakan rumus kombinasi. Teman-teman masih ingat kan? Nah, seperti ini menulisnya. C22 dikali C16 1 dibagi C36 bagi 3. Loh, ini dapat dari mana? Nah, C22 itu kita dapatkan dari yang diinginkan soal. Soal menginginkan agar terpilih 2 pria. Nah, di kelas 12 IPA 1 ada berapa jumlah prianya? Betul, ada 20. Jadi, dari 20 pria, kita ambil 2. Jadi, kita dapatkan rumus kombinasi 22. Nah, untuk yang 16 1 gimana tuh? Sama seperti yang pria, diinginkan oleh soal agar terpilih 1 wanita. Nah, di kelas 12 IPA 1 ada 16 wanita. Jadi, kita akan memilih 1 wanita dari 16 wanita yang ada. Jadi, kita dapatkan kombinasi 16 1. Nah, rumus peluang ya, jadi perbandingan. Nah, untuk 363 itu didapat dari jumlah pria dan wanita yang ada di 12 IPA 1 dan kita mau ambil berapa anak. Nah, total kelas 12 IPA 1 ada 36 anak. Dan yang kita inginkan, yang ingin kita ambil, yang kita pilih sebagai perwakilan kelas, itu ada 3 orang. Jadi, kita dapatkan rumus kombinasi 363. Nah, kita tinggal lanjut aja nih, benar seperti rumusnya. Jadi, kita dapatkan 20 faktorial per 18 faktorial dikali 2 faktorial dikali 16 faktorial per 15 faktorial dikali 1 faktorial per 36 faktorial per 33 faktorial dikali 3 faktorial. 18-nya dapat dari mana tuh yang awal? Nah, jangan lupa rumusnya ya teman-teman. Jadi, itu didapat dari 20 dikurang 2 faktorial. Nah, sama seperti untuk yang C16 1 juga gitu. 16 dikurang 1, 15 faktorial. Yang bawahnya juga 36 dikurang 3, 33 faktorial. Nah, langsung kita operasikan saja deh. Kita dapatkan seperti ini. Nah, yang sama-sama ini bisa kita coret nih. Jadi kita lebih enak menghitungnya. Setelah kita operasikan, maka akan kita dapatkan hasil akhirnya 152 per 357. Jadi, peluang akan terpilih 2 pria dan 1 wanita adalah 152 per 357. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai bertemu di video lain. Dadah!